Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau selalu setia pada kami, Engkau selalu baik, Engkau tidak pernah berubah, Engkau sama ya Tuhan dari dulu sampai sekarang, dan kasih-Mu selalu begitu besar pada kami. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Engkau berkati semua di tempat ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Judulnya saat ini, hari ini adalah kemuliaan Lebanon. Ya, sebetulnya Lebanon tuh di Lebanon ya, bukan di Israel ya. Di Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Ya. Inilah berita sukacita untuk yang Tuhan berikan. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ya. Sukacita Tuhan akan datang kepada 3 tempat. Padang gurun, padang kering, dan padang belantara. Padang gurun adalah tempat di mana orang bingung dan tidak tahu jalan hidupnya. Karena di padang gurun. Padang kering adalah orang menderita karena dunianya kering. Padang belantara adalah tempat di mana ada binatang buas yang mengancam. Tapi firman Tuhan di Yesaya 35, nubuatan Tuhan, adalah mereka yang berada di 3 tempat tersebut, yaitu di padang gurun, padang kering, dan padang belantara, akan bergirang, dan akan bersorak-sorai, dan akan berbunga. Ya, bergirang, bersorak-sorai, dan berbunga. Ya, 3 hal. Bergirang, bersorak-sorai, dan berbunga. Oke? Lalu, di ayat berikutnya, di Yesaya 35 ayat 2 dikatakan, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi, Yesaya 35 ayat 2 itu menyatakan, mereka yang di padang gurun, mereka yang di padang kering dan padang belantara akan bersukacita karena mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan berikan. Ya, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka yang di padang gurun, padang kering dan padang belantara. Dan apakah bentuk kemuliaan Tuhan itu? Ya, slide berikutnya. Dikatakan kemuliaan Tuhan itu adalah seperti kemuliaan Lebanon. Kemuliaan Tuhan itu adalah seperti semarak Karmel. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah seperti semarak Saron. 3 hal. Jadi kemuliaan Tuhan itu adalah bahasa Inggrisnya adalah seperti the glory of Lebanon. Dan seperti semarak Karmel atau the majesty of Karmel. And the majesty of Sharon. Ya, 3 hal. Lebanon, Karmel, dan Saron. Apa artinya? Ya. Jadi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bukan seperti Yerusalem, tapi dikatakan seperti Lebanon, seperti Karmel, dan seperti Sharon. Ya. Slide berikutnya. Jadi apakah yang namanya kemuliaan Lebanon? Lebanon ya. Bukan Israel. Apa yang namanya the majesty of Carmel atau semarak Karmel dan the majesty of Sharon. Artinya apa? Ya. Ya, biar Alkitab yang menjelaskan. Berikutnya. Di kitab Song of Songs ya, Song of Solomon, di kitab Kidung Agung, ketiga tempat tadi dikutip. Ya, di satu kitab aja. Yaitu di kitab Kidung Agung. Yaitu dikutip ketiga tempat yang sama. Lebanon, Karmel, dan Sharon. Ya. Lalu kita baca ayatnya dari Kidung Agung. Ya. Semua kitab tulisan Tuhan ya, nyambung semua. Di Kidung Agung 4 ayat 8 dikatakan, turunlah kepadaku dari gunung Lebanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Lebanon,
Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul, padang belantara, tempat binatang buas ada. Tapi dari Kidung Agung dinubuatkan bahwa pengantin Tuhan akan datang dari Lebanon, tempat singa dan macan. Pengantin Tuhan akan datang dari padang belantara, di mana ada banyak binatang buas. Ya, dari Lebanon. Oke, itu di Kidung Agung. Lalu berikutnya, di slide berikutnya kita lihat, di Kidung Agung 7 ayat 5 dikatakan, kepalamu seperti bukit Karmel. Ini kepala pengantin ya. Rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Jadi pengantin Tuhan itu akan menarik perhatian Tuhan. Seperti Tuhan tertarik untuk tinggal di Bukit Karmel. Jadi pengantin Tuhan itu akan menarik perhatian Tuhan. Karena di mata Tuhan, pengantin Tuhan itu begitu cantiknya, sehingga dikatakan Raja atau Tuhan itu sendiri tertawan untuk senang tinggal bersama dengan pengantinnya. Di Kidung Agung. Karena pengantinnya itu cantik seperti Bukit Karmel. Atau menyenangkan hati Tuhan. Seperti Bukit Karmel. Ya. Itu di Kidung Agung. Nanti kita baca lebih lanjut ya. Juga di Kidung Agung dikatakan mengenai mawar dari Sharon. Bunga mawar dari Saron aku. Bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ya. Manisku itu adalah my darling, pengantin wanita. Si raja itu berkata, pengantinnya itu dipanggilnya manisku, my darling. Ya. Jadi kemuliaan Tuhan yang adalah seperti mawar dari Saron itu akan menyertai pengantin wanita. Sehingga pengantin wanita, pengantin Tuhan itu akan menjadi seperti mawar Sharon di antara perempuan yang lain. Di antara gadis-gadis yang lain. Akan menjadi cantik seperti itu. Ya, mawar Sharon. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat itu di Kidung Agung. Nah, sekarang kita lihat yang satu-satu kita akan baca. Yang pertama adalah kemuliaan Lebanon. Ya. Kemuliaan Lebanon. Apa maksudnya kemuliaan Lebanon? Di Yehezkiel 28 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Tirus itu adalah suatu kota di Lebanon. Tirus itu letaknya di Lebanon. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu dara dan malakit. Tempat tataannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ya, jadi inilah nubuatan mengenai Raja Tirus. Raja dari kota Tirus yang berada di Lebanon. Ya. Lalu di slide berikutnya. Ayat Yesaya 28 ayat 14. Kuberikan tempatmu di dekat kerup yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi iblis, ini adalah nubuat penjelasan dari Alkitab mengenai iblis. Ya, iblis itu dilambangkan seperti Raja Tirus dari Lebanon. Iblis dilambangkan seperti Raja Tirus dari Lebanon. Yang pada waktu awal diciptakan, indah, tetapi akhirnya terdapat dosa atau kecurangan di dalam hati iblis. Dan iblis adalah Raja Tirus dari Lebanon. Oke? Lalu slide berikutnya.
Di Yehezkiel 28 ayat 20. Nubuatan Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon, dan bernubuatlah melawan dia. Dan berkatakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Sidon. Dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Ya, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Sidon letaknya itu di sebelah Tirus, di Lebanon. Ya. Dan di sini dinubuatkan Tuhan sendiri akan datang ke Sidon atau akan datang ke Lebanon untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi di Yeskel 28 ayat 20 dinyatakan bahwa Lebanon yang dikuasai iblis, yang adalah lawan Tuhan, tapi Tuhan sendiri akan datang untuk membawa kemuliaannya ke tempat itu. Tirus, Sidon, di Lebanon. Ya. Jadi itulah nubuatan dari Yeskel. Tadi adalah nubuatan dari Kidung Agung, ya, dan juga nubuatan dari Yesaya tentang Lebanon. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di Perjanjian Baru. Yesus datang ke Lebanon. Oke? Kita lihat ayatnya. Pada waktu kita membaca Perjanjian Baru, baru kita bisa mengerti apakah yang disebut kemuliaan Lebanon. Oke? Di Matius 15 ayat 21 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus datang ke Tirus dan Sidon di Lebanon. Yesus sendiri. Bukan Tirus dan Sidon yang mengundang Yesus. Yesus sendiri yang mau datang ke Lebanon. Dan menggenapi nubuatan di Yesaya 28 ayat 22. Tuhan sendiri datang ke Lebanon. Ya. Lalu apa yang terjadi? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi di Lebanon ada seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia bingung. Seakan-akan perempuan ini berada di padang gurun dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan perempuan ini sangat menderita. Seakan-akan dia berada di padang kering yang penuh dengan penderitaan. Dan perempuan ini menghadapi iblis seperti seakan-akan dia berada di padang belantara menghadapi binatang buas dan tidak berdaya. Yesus datang ke tempat tersebut. Bertemu dengan seorang perempuan yang anak perempuannya dikuasai iblis seperti di padang belantara. Yang sangat menderita seperti di padang kering. Dan tidak tahu perempuan tersebut maupun anaknya harus berbuat apa seperti di padang gurun. Hidup seperti itu. Tapi Yesus datang. Oke? Dan bertemu dengan dia. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Di slide berikutnya. Ya, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari situ berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Jadi memanggil Yesus dengan jabatan anak Daud. Anak Raja Daud. Raja Israel. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengitu kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada waktu perempuan itu memanggil Yesus sebagai anak Daud, artinya dia melihat Yesus sebagai Israel. Hanya Israel. Karena Daud hanya berkuasa di Israel. Yesus
tidak berbuat apa-apa. Karena perempuan tersebut berada di Lebanon, bukan di Israel. Pada waktu perempuan itu imannya hanya melihat Yesus sebagai Israel. Pada waktu perempuan itu melihat Yesus dengan mata yang masih terkena Taurat dan agamawi, Yesus tidak berbuat apa-apa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jika perempuan itu saat itu masih melihat Yesus dengan mata agamawi, Yesus tidak berbuat apa-apa. Oke? Lalu berikutnya, di slide berikutnya, apa yang terjadi? Matius 15 ayat 25 berkata, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, sekarang berbeda. Baca kata-katanya sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bukan Raja Daud lagi. Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu perempuan itu berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki, dan segitu juga anaknya sembuh. Saat si perempuan itu melihat kasih Tuhan besar adanya, yaitu tidak hanya untuk Israel, tetapi sampai ke mereka yang berada di lantai dan tidak layak sekalipun. Pada waktu perempuan itu melihat dan menerima kebenaran kasih Tuhan yang tidak terbatas, sampai menjangkau kepada yang di lantai sekalipun, Tuhan melakukan mujizat. Dan Tuhan Yesus berkata, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Padahal hanya pada waktu perempuan itu melihat bahwa kasih Yesus sampai kepada semua yang berada di padang gurun, padang kering, dan padang belantara, di lantai, bukan di meja. Mujizat terjadi, karena demikianlah besarnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas hanya pada Israel, tapi kepada mereka yang berada di manapun juga. Mereka yang termasuk yang di padang gurun, padang belantara, dan padang kering. Tanpa syarat. Ya. Hai ibu, sekali lagi dikatakan besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Pada waktu perempuan tersebut menerima kedatangan Yesus, kedatangan kasih Tuhan yang begitu besar, yang sekarang dia mengerti, kasih Tuhan itu menjangkau kepada siapapun juga, termasuk yang berada di lantai yang tidak layak sekalipun. Pada waktu perempuan itu menerima kebenaran itu, seketika itu juga, anak perempuan itu dibebaskan dari kuasa iblis. Anak perempuan itu dibebaskan dari padang belantara, binatang buas. Anak perempuan itu dibebaskan dari penderitaan di padang kering. Dan anak perempuan itu dibebaskan dari kebingungan di padang gurun. Pada waktu perempuan itu menerima Yesus, kasihnya sebesar itu. Pada waktu perempuan itu melihat bahwa di dalam Yesus tidak ada agamawi Israel. Hanya pada waktu itu, anak perempuan itu dan perempuan itu terbebas dari semuanya. Dari kebingungan di padang gurun, dari penderitaan di padang kering, dan dari ancaman binatang buas di padang belantara. Ya, oke, kita lihat lagi. Terusnya ayat. Jadi apakah kemuliaan Lebanon? Kemuliaan Lebanon adalah ini. Kemuliaan Lebanon adalah kebesaran kasih Tuhan. Kebesaran Tuhan yang rela untuk datang sendiri ke Lebanon meskipun tidak diundang. Untuk membebaskan pengantin wanita yang dia kasihi dari kuasa iblis.
di padang belantara, dari kebingungan di padang gurun, dan dari penderitaan di padang kering. Tuhan sendiri yang rela datang untuk melakukannya. Karena Tuhan Yesus mengasihi pengantin wanita sepenuhnya, seperti yang dinubuatkan di Kidung Agung. Dan pengantin wanita itu menerima semuanya itu pada saat dia menerima kebesaran kasih Tuhan yang tidak terpengaruh oleh agamawi. Itulah kemuliaan Lebanon. Dan yang menerima kemuliaan Tuhan, anak Tuhan, pengantin wanita yang tadinya dikuasai iblis, yang tadinya dikuasai penderitaan dan bingung. Tapi pada waktu dia menerima kemuliaan Tuhan, Lebanon menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Karena itu dikatakan kemuliaan Lebanon. Bukan karena Lebanon yang berusaha, bukan karena Lebanon yang berteologi, tetapi karena Lebanon menerima kemuliaan Tuhan yang datang ke Lebanon. Itulah namanya kemuliaan Lebanon, yaitu kemuliaan Tuhan sendiri yang diterima oleh perempuan tersebut. Kebesaran kasih Tuhan yang datang sendiri ke Lebanon untuk membebaskan pengantin wanita yang dikasihinya, supaya pengantin wanita itu menjadi layak, selayak-layaknya untuk menjadi layak menjadi pengantin dari Tuhan sendiri, dimuliakan lebih tinggi dari segala hal, sehingga layak untuk menjadi pengantin dari Tuhan sendiri. Itulah kemuliaan Lebanon. Tuhan yang datang, Tuhan yang bekerja untuk orang yang paling terpuruk, yang kerasukan setan dan menderita, yang tidak berdaya apapun juga. Kemuliaan Tuhan sudah datang. Sukacita Tuhan sudah datang. Itulah namanya kemuliaan dari Lebanon. Ya, berikutnya. Setelah Tuhan melakukan hal ini, apa yang Tuhan lakukan? Di Matius 15 ayat 29, yaitu ayat berikutnya, dikatakan setelah meninggalkan daerah itu daerah Lebanon, Yesus menyusur dan di pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Jadi setelah menyelesaikan tugasnya di Lebanon, Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk beristirahat. Tempat Tuhan beristirahat adalah di tempat yang maha tinggi, seperti di bukit. Ya, oke. Ya, sekarang kita lihat berikutnya. Semarak Karmel, atau the majesty of Carmel. Oke. Lalu kita lihat lagi yang tadi kita baca di Yesaya 35 ayat 2. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorai, ia bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon, tadi kita sudah baca ya dari Alkitab mengenai kemuliaan Lebanon, akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi selain kemuliaan Lebanon, Tuhan juga akan memberikan the majesty atau semarak dari Karmel. Ya, juga. Apa artinya Karmel? Arti dari Karmel adalah nama di bukit. Bukit Karmel, Mount Carmel, ya, dekatnya Haifa kalau di Israel. Ya. Ya. Mount Carmel. Dan arti dari Karmel adalah taman. Ya. Jadi yang percaya kepada Tuhan, pengantin wanita yang menerima kasih Tuhan, selain menerima kemuliaan Lebanon, juga akan menerima the majesty of Carmel. Ya, semarak Karmel. Bentuk kemuliaan Tuhan yang seperti semarak Karmel, yaitu dia akan membawa pengantin wanitanya ke tempat yang tinggi, seperti di Bukit Karmel, dan seperti untuk tinggal, seperti di taman Tuhan. Itulah the majesty of Carmel. Yang menerima kasihnya akan dibawa oleh rohnya, akan dibawa oleh kasihnya ke tempat yang tinggi. Di mana seperti hidup
kembali di taman Tuhan, di mana sekelilingnya orang tersebut akan memberkati orang tersebut, seperti di Taman Firdaus. Ya. Lalu slide berikutnya. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kempang-kempangnya. Di mata Tuhan yang menerima kasihnya, yang mau menerima kasihnya tanpa agamawi. Ya, seperti pengantin wanita tersebut, hidupnya akan menarik perhatian Tuhan, akan menarik kehadiran Tuhan. Seperti raja yang jatuh cinta pada pengantinnya, yang tertawan karena kecantikan dari pengantinnya. Seperti Tuhan suka tinggal di rumahnya. Dan itulah the majesty of Carmel. Keindahan dari mereka yang mau menerima kasihnya, yang tidak lagi di jalan agamawi. Di mata Tuhan, orang tersebut menarik perhatian Tuhan, menarik kehadiran Tuhan, dan Tuhan senang untuk tinggal bersama orang tersebut. Bukan Tuhan terpaksa tinggal. Bukan Tuhan merasa harus dan berkorban untuk tinggal bersama orang tersebut. Tapi Tuhan senang tinggal di orang tersebut. Seperti seorang raja yang jatuh cinta pada pengantinnya, senang untuk tinggal di hidup pengantin wanita. Itulah the majesty of Carmel. Mereka yang mau menerima kasih Tuhan tanpa agamawi, tanpa teologi agamawi. Tuhan akan senang hadir dalam hidupnya. Tidak terpaksa. Tuhan senang dan suka, bahkan dikatakan tertawan, selalu hadir dalam hidup mereka yang mau menerima kasih-Nya. Itulah the majesty of Carmel. Ya, semarak dari Carmel. Tuhan suka hadir di dalam hidup orang tersebut. Ya. Berikutnya. Jadi apakah arti kemuliaan Tuhan seperti Bukit Karmel, seperti the majesty of Carmel? Yaitu kemuliaan Tuhan akan memberkati hidup yang mereka yang mau percaya atau menerima kasih-Nya dan tidak lagi terikut agamawi. Sehingga orang tersebut akan tinggal, seakan-akan akan tinggal di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, mengatasi pergumulan hidup, mengatasi kegagalan manusia di tempat yang tinggi, mengatasi kesedihan dunia di tempat yang tinggi, dan hidup seperti di taman Tuhan, di mana selalu diberkati. Karena di dalam hidup orang tersebut yang mau menerima kasih-Nya, kasih Kristus, Tuhan suka dan akan selalu hadir di dalam hidup orang tersebut. Dan di mana Tuhan hadir, berkat-Nya selalu mengikuti Tuhan. Itulah majesty of Carmel. Bagi yang mau menerima kasih-Nya. Lalu terakhir. Slide berikutnya. The majesty of Sharon atau semarak Saron. Ya. Tempat ketiga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak, ia bersorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi apakah sekarang arti dari semarak Saron? Atau apakah arti the majesty of Sharon? Ya, kita lihat. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri, demikianlah manisku, pengantinku, di antara gadis-gadis. Kata lembah-lembah.
kata Saron. Arti dari Saron adalah lembah. Arti dari Saron adalah lembah. Mawar Saron artinya mawar yang tumbuh di lembah. Ya. Oke, slide berikutnya. Apakah arti kemuliaan Tuhan seperti Saron? Apakah arti kemuliaan Tuhan seperti the majesty of Sharon? The glory of the Lord, kemuliaan Tuhan akan memberkati hidup yang mereka yang menerima atau mau percaya akan kebesaran kasih-Nya. Sehingga hidup dari orang tersebut akan menjadi kesaksian yang indah, seperti mawar Sharon, seperti pengantinku di antara gadis-gadis, yang akan menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Karena Kristus ada di dalam orang tersebut. Sehingga meskipun Tuhan tidak mencabut hidupnya tetap di lembah, tapi dia menjadi indah seperti mawar Sharon di lembah. Dan meskipun hidupnya di lembah, tetapi hidupnya seperti di gunung dan di taman Tuhan di Bukit Karmel. Seperti mawar dari Sharon menjadi kesaksian bagi orang lain di sekitarnya. Manis, begitulah disebutkan, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Demikianlah pengantinku di antara gadis-gadis yang lain. Demikianlah pengantin Tuhan yang menerima kasih-Nya di antara gadis-gadis yang masih agamawi. Mawar dari Sharon. Itu yang ketiga yang Tuhan berikan. Ya, karena Kristus ada di dalam yang menerima kasih-Nya. Dan orang tersebut akan menjadi cantik di antara mereka yang agamawi. Menjadi kesaksian di antara mereka yang agamawi. Karena Tuhan tetap mengasihi yang agamawi. Supaya yang agamawi bisa juga kembali kepada kasih Tuhan. Ya. Jadi, terakhir, slide saya yang terakhir. Apakah kemuliaan Tuhan yang seperti kemuliaan Lebanon, Semara Karmel, dan Semara Saron? Tuhan mau datang sendiri untuk menjemput dan melepaskan pengantin wanita yang dikasihinya dari iblis. Tuhan mau datang sendiri untuk menjemput pengantin wanita yang berada di padang belantara kuasa iblis, menderita dan bingung, untuk Tuhan berikan kemuliaan-Nya. Dan Tuhan akan membuat hidup pengantin wanita tersebut menjadi indah. Di taman, di tempat yang tinggi, di mana Tuhan sendiri dengan berkat-Nya suka untuk tinggal, seperti di Bukit Karmel. Tidak lagi di padang kering, tapi hidupnya akan diberkati, seperti di taman Tuhan. Dan Tuhan akan membuat hidup pengantin wanita tersebut menjadi kesaksian indah bagi orang lain, termasuk dan terutama yang agamawi. Sehingga orang tersebut akan menjadi pengantin wanita yang indah, yang tidak lagi bingung di padang gurun, tapi akan memberikan kesaksian yang indah bagi semua orang, termasuk mereka yang masih kena agamawi. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis yang lain. Itulah 3 hal yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang menerima kasih-Nya, kita semua, kita tidak akan lepas dari pandang belantara binatang buas. Kita akan lepas dari padang kering yang banyak membawa penderitaan dan padang gurun yang membingungkan.
Karena Tuhan sendiri datang dengan kemuliaannya yang seperti kemuliaan Lebanon, the majesty of Carmel and the majesty of Sharon, kepada kita yang dikasihi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus akan kebesaran-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kau sendiri ya Tuhan, yang begitu baik, membawa kemuliaan-Mu yang begitu sempurna kepada kami, sehingga kami akan terbebaskan dari kuasa iblis, dari kuasa binatang buas, dari padang gurun, padang kering, dan padang belantara, sehingga kami bisa dimuliakan, sehingga kami bisa layak untuk menjadi anak-Mu, pengantin-Mu, dan kami bisa melayak untuk dikasihi-Mu, dan kami bisa layak untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Yesus, Engkau yang melakukannya, Engkau yang menjalankan segalanya, dan segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.